Halo semua, kita akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang getaran harmonis sederhana. Simak baik-baik video ini sampai akhir ya. Syarat suatu benda dikatakan melakukan getaran, yaitu yang pertama, gerakannya bolak-balik. Yang kedua, berlangsung secara periodik. Yang ketiga, adanya titik kesetimbangan. Yang keempat, gaya atau percepatannya yang bekerja pada benda sebanding dengan besar posisi atau simpangan benda. Yang kelima, arah gaya atau percepatan yang bekerja pada benda selalu menuju titik setimbang. Selanjutnya akan kita bahas yaitu periode dan frekuensi. Apa itu periode? Ya, periode T merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam 1 detik ya. Setelah kita bahas tentang periode dan frekuensi, kita akan latihan soal. Sebuah benda bergetar sebanyak 20 kali selama 4 detik. Tentukan periode dan frekuensi getaran tersebut. Kita akan bahas dimana yang diketahui N sama dengan 20, T sama dengan 4 detik. Kemudian ditanyakan periode dan frekuensi. Nah, dari rumus yang tadi kita bisa kerjakan untuk contoh soal yang ini. Yang pertama, untuk mencari periode T sama dengan waktu dibagi dengan jumlah getaran, sama dengan waktunya adalah 4 detik dibagi N nya adalah 20 getaran ya, sama dengan 1/5 ya, atau sama dengan 0,25 detik ya. Kemudian untuk frekuensinya kebalikannya dari periode ya. Jadi jumlah getaran dibagi dengan waktu, sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 Hz. Oke ya. Untuk periodenya 0,2 second dan frekuensinya 5 Hz. Demikian contoh soal yang pertama. Pembahasan selanjutnya tentang sistem bandul sederhana. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sistem bandul di mana dikasih beban ya. Ketika beban benda ini berayun, akan ada selalu gaya yang arahnya menuju titik setimbang. Gaya inilah yang dinamakan dengan gaya pemulih. Secara matematis, gaya pemulih dirumuskan F sama dengan min M kali G sin theta, dengan sin theta sama dengan Y per L.
sehingga F sama dengan min mg kali Y per L, ya, dimana F adalah gaya, M massa, G gravitasi. Perlu diperhatikan, pada hakikatnya getaran harmonis sederhana merupakan proyeksi dari gerak melingkar beraturan atau GMP. Oleh karena itu, periode T dan frekuensi F dapat dihitung dengan menyamakan gaya pemulihnya dengan gaya sentripetal, di mana F pemulih sama dengan F sentripetal. Kita akan bahas tentang ini, F pemulih sama dengan F sentripetal. Kita akan bahas tentang gaya pemulih sama dengan gaya sentripetal, ya, dari pembahasannya tadi secara matematis kita akan bahas dimana gaya pemulih itu sama dengan min M kali G Y per L, sedangkan sentripetal adalah massa omega kuadrat kali Y. Ya, kita turunkan dimana min mg kali Y per L sama dengan min M kali 2 pf kuadrat Y, ya, dari omega nya. Kemudian masanya bisa kita hilangkan, jadi tinggal G Y per L sama dengan 4pi kuadrat F kuadrat Y, ya, karena dikuadratkan, ya. Kemudian kita bisa pindah ruas, G dikali Y per L dibagi 4pi kuadrat kali Y sama dengan F kuadrat, ya. F kuadrat sama dengan GY per L dikalikan 1/4pi kuadrat, ya. Kita balik, jadi Y bisa kita hilangkan. Kemudian F kuadrat sama dengan G per L kali 4pi kuadrat. Kemudian kuadratnya kita hilangkan, jadi F sama dengan akar G per L kali 4pi kuadrat. Kemudian yang bisa kita akar, kita keluarkan, ya, jadinya akar G per L kali 1/4 akar 1/4 pi kuadrat. Jadi frekuensi bisa dicari dengan rumus 1/2pi kuadrat, 1/2pi kali G akar G per L. Nah, ini adalah untuk mencari frekuensi. Karena frekuensi merupakan kebalikan dari periode, maka bisa dicari dengan T sama dengan 2pi akar L per G. F adalah frekuensi, G adalah percepatan gravitasi, dan L adalah panjang tali. Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa periode dan frekuensi bandul tidak bergantung pada massa dan simpangan bandul, akan tapi hanya bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi. Selanjutnya tentang sistem pegas. Perhatikan gambar berikut, ini adalah tentang pegas, ya. Pegas merupakan salah satu bahan elastis yang memiliki nilai tetapan gaya K. Jika beban ditarik, maka beban akan bergerak naik turun, ya. Besar gaya pemulih pada pegas banding dengan jarak benda ke titik seimbang, dimana F sama dengan min Kx. Ya, perhatikan gambar. Nah, sama halnya seperti bandul yang sudah kita bahas, T dan frekuensi dapat dihitung dengan persamaan gaya sentripetal pada gaya melingkar, ya. F pemulih sama dengan F sentripetal, di mana F pemulih itu adalah
min K X, sedangkan sentripetal adalah M kali omega kuadrat X. X nya bisa kita hilangkan sehingga min Ka sama dengan min M kali 2pi F kuadrat. Nah, min K sama dengan M kita kuadratkan itu adalah di 4pi kuadrat F kuadrat. Nah, sehingga kita pindah ulas ya, min K per M kali 4pi kuadrat sama dengan F kuadrat, sehingga F sama dengan akar K per M kali 4pi kuadrat. Nah, sehingga F sama dengan akar K per M. Nah, yang kita bisa akarkan itu 4 kali pi kuadrat ya, jadi akar seper 4 pi kuadrat, sehingga F sama dengan seper 2 pi kali akar K per M. Nah, ini adalah persamaan dari frekuensi kita sudah dapatkan. Oleh karena frekuensi merupakan kebalikan dari periode, maka untuk periode yaitu 2pi akar M per K. Ya, kebalikannya, jadi mana keterangannya F sama dengan frekuensi, K tetapan, dan M adalah massa beban. Selanjutnya contoh soal ya. Selanjutnya contoh soal. Sebuah balok bermasa 0,25 kg digantungkan pada sebuah pegas dengan nilai tetapan 250 Newton per meter. Tentukan frekuensi getaran pada sistem pegas tersebut jika diketahui pi sama dengan akar 10. Kita bahas ya. Di soal diketahui M sama dengan 0,25 kg. Kemudian tetapannya atau K sama dengan 250 Newton per meter. Kemudian di sini di soal pi sama dengan akar 10. Yang ditanyakan di sini adalah frekuensi. Untuk mencari frekuensi sama dengan seper 2pi akar K per M. Nah, kita masukkan seper 2pi akar K nya adalah 250, kemudian M nya adalah 0,25. Ya, kita hitung 250 per 0,25 itu adalah 1000 sama dengan seper 2pi akar 1000 itu adalah 10 akar 10 ya, 10 akar 10. Nah, di soal akar 10 itu adalah pi ya, jadi kita masukkan, jadi seper 2 kali pi nya diganti akar 10 atau akar 10 nya diganti pi sama saja ya, seper 2 pi nya ganti akar 10 kali 10 kali akar 10. Akar 10 nya bisa hilang ya, 10 bagi 2 5, jadi jawabannya adalah 5 Hz ya. Jadi frekuensi pada sistem yaitu adalah 5 Hz. Sebagai latihan, kerjakan soal berikut. Contoh selanjutnya, ada dua rangkaian pegas seri dan rangkaian campuran. Jika dari kelima pegas tersebut adalah identik, maka tentukanlah rasio periode antara susunan gambar A dan B. Bahasanya adalah jika kita lihat dari gambar A, rangkaiannya adalah seri ya, maka untuk mencari K penggantinya adalah seper K sama dengan seper K1 ditambah seper K2. Jadi ini K1 kan K ya, K2 dan ini adalah K juga sama karena identik, maka KA sama dengan K per 2. Ini KA ya mestinya. Kemudian gambar yang B,
Gambar B adalah gambar campuran. Paralel seri ya. Untuk mencari K penggantinya adalah 1/K sama dengan 1/K ditambah ini 1/KB sama dengan 1/K ditambah 1/K3 ya. Ini KO adalah K pengganti ya, yaitu 2K ditambah 1/K. Jadi 1/KB atau langsung ya, KB sama dengan 2K/3. Jadi K2 penggantinya adalah K/2 dan KB adalah 2K/3. Nah, dari K pengganti kita dapat mencari perbandingan periode A dan periode B. Kemudian dapat dimasukkan dalam rumus TA per TB sama dengan 2pi akar M per KA dibagi 2pi akar M per KB. Nah, dimasukkan, KA nya dimasukkan, KB nya juga dimasukkan, sama dengan akar KB per KA. Nah, itu karena 2P nya bisa dihilangkan ya, karena sama-sama akar, karena pembagian jadi dibalik gitu ya. Kemudian sama dengan KB nya dimasukkan, KA nya dimasukkan, sama dengan akar KB nya adalah 2K per 3, sedangkan KA nya adalah K per 2. Oke, sama dengan akar 2K per 3 kali 2/K sama dengan 4/3. Oke, sama dengan 2/akar3. Jadi rasio TA per TB atau TA per TB sama dengan 2/akar3. Demikian contoh soal pegas ya. Demikian pembahasan dan latihan soal subbab kali ini. Untuk persamaan getaran dan energi tentang getaran di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.